Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu motherboard terbaru untuk serinya B850 di seri AM5 7000 series, 8000 series maupun di 9000 series. Dan ini motherboard terbaru dan juga baru launching sih. Yang serinya adalah ITX dan seperti contoh yang ada di sini, ini adalah Asus ROG Strix B850i Gaming Wi-Fi. Dan juga motherboardnya di bagian sini kecil banget ITX. Jadi saya akan pakai PC menggunakan casing juga yang kecil sih. Tipe MATEK hampir sama seperti ITX dan dia itu panjang ke depan. Dan bagaimana nanti dari segi tampilannya menggunakan motherboard yang kecil ini, intinya seperti itu. Dan juga prosesornya saya itu menggunakan ini ya, Ryzen 9 9950X. Bisa dibilang di harga di 11 juta. Dan kita combo aja menggunakan GPU yang ada di sini, RTX 4060 dari Asus juga. Karena emang stoknya baru ada ini sih, jadi ya nggak masalah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa aja spek yang ada di sini maupun produk terbaru dari Asus ROG B850 serta paket PC yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama dari segi motherboardnya ini, saya akan jelaskan aja langsung dari segi speknya secara singkat dan juga cepat lah. Untuk yang ada di sini untuk motherboardnya ya, dia tuh kecil dan juga simple. Jadi mana ini B850 untuk AM5 nya itu support di 7000 series, 8000 series maupun di 9000 series. Jadi nyaman, semua tipe AM5 dia itu support. Dan juga memorinya dia itu ada dual DIMM DDR5 dengan slot maksimalnya di 96GB dan juga kecepatannya tersebut di 8400 MHz di OC. Beda-beda sih, di 7000 series di 8000 MHz, kalau 8000 series di 8400, kalau 9000 series di 8200. Seperti itu speknya. Dan juga expansion slot yang ada di sini, di bagian PCI-nya jadi menggunakan PCI 5.0, tapi tergantung prosesornya. Kalau yang 9000 series dan juga 7000 series dia itu di 5.0, tapi kalau yang 8000 series dia itu cuma maksimal di 4.0. Emang gak beda ya, tapi nggak masalah sih untuk itu, karena GPU pada saat ini belum ada yang menggunakan 5.0. Mungkin ya kedepannya lah di RTX 5000 series atau apapun, tapi untuk sekarang 4.0 udah lebih dari cukup di GPU zaman sekarang. Dan juga yang selanjutnya di bagian storage, jadi terdapat 2 kali M.2 NVMe yang dimana tersebut support sampai di 5.0 juga. Di bagian depan sini ada satu yang ada heatsingnya, dan juga di bagian belakang sini juga ada satu juga. Nggak kelihatan lah di bagian belakang motherboardnya. Bagus sih ini, yang dimana tersebut ada 2 slot. Tapi untuk yang support PCIe 5.0, dia untuk seri 9000 series maupun di 7000 series. Kalau yang 8000 series cuma support di PCIe 4.0. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga Ethernet yang ada di sini di bagian LAN-nya dia terdapat Asus LAN Guard dengan kecepatan di 2,5 GB Ethernet. Bisa dibilang standar pada umumnya lah. Dan juga di bagian sini dia ada Wi-Fi-nya, Wi-Fi 7. Jarang-jarang ada sih di motherboard zaman sekarang ya menggunakan Wi-Fi 7 yang dimana frekuensinya sampai di 6 GHz. Serta Wi-Fi 7 menggunakan 160 MHz bandwidth dan juga up to sampai di 2,9 GB per second untuk transfer rate-nya. Serta Bluetooth yang menggunakan V5.4. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi perlu diingat kalau menggunakan Wi-Fi 7 dia itu harus menggunakan Windows 11 dan juga serinya harus di tipe 24H2 atau lebih tingginya. Kalau misalnya menggunakan Windows 11 yang 21H2, 22H2, 23H2 dia itu cuma support di Wi-Fi 6E. Dan apalagi di Windows 10 juga sama sih, cuma support di Wi-Fi 6. Jadi harus di Windows 11 dan juga minimal di 24H2 untuk seri Windows-nya. Itu ya. Dan juga di bagian back panel port yang ada di bagian sini, kita akan jelaskan satu-satu secara cepat. Yang dimana tersebut ada 1 kali USB 20 GB per second menggunakan Type-C, serta 5 kali USB 10 GB per second menggunakan port tipe A, dan 1 kalinya USB Type-C. Jadi intinya ada 2 kali USB Type-C yang dimana 10 GB per second dan juga 20 GB per second untuk yang ada di sini. Dan juga ada 1 kali HDMI port, dan juga yang lainnya ada WiFi modul, 1 kali Intel 2,5 GB Ethernet port, 3 kali audio jack, ada LAN in, LAN out, serta mic-nya, serta ada optical SPDIF out port, dan juga ada BIOS flashback button, serta Glide CMOS button, dan juga flag key button. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di bagian sini untuk portnya terdapat 4 kali fan dan juga cooling, yang dimana tersebut ada 1 kali pin CPU fan header, 1 kali 4 pin IO pump, 1 kali 4 pin chassis fan, serta 1 kali extra flow fan heater. Di bagian atas semua yang ada di sini. Serta untuk powernya dia menggunakan 24 pin di bagian samping, serta di bagian atas yang menggunakan 8 pin 12 volt untuk CPU power konektornya. Udah cukup ya.
dan juga ada support 2 kali SATA di bagian samping sini atau sampai 6 GB per second. Serta kelebihan yang lainnya atau fiturnya lah, ada banyak sih. Seperti contoh yang ada di sini, ada 3 pin RGB, ada 2 di bagian atas yang berwarna putih, dan juga ada debug LED untuk mengetahui lah kalau ada kerusakan di bagian CPU, RAM, GPU maupun di bagian BIOS. Jadi bagus lah di bagian pojok sini ya kelihatan, tapi ya ada lampunya. Serta ada port yang lainnya seperti contoh yang ada di sini, ada USB 3.0, Type-C, audio juga di bagian bawah, dan juga USB untuk I/O portnya juga di casing kalian. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di sini terdapat heatsink yang cukup tebal lah, yang dimana tersebut untuk mendinginkan VRAM-nya. Dan juga uniknya di bagian dalam sini terdapat fan kecil. Jadi kita cek aja nanti apakah panas atau tidak yang ada di bagian motherboard sini. Kalau kita load di 170 watt menggunakan Ryzen 9 prosesornya. Seperti itu aja motherboard yang ada di sini, dan kita akan rakit aja menggunakan komponen-komponen yang ada di sini semua. Dari segi GPU-nya, casing-nya, RAM-nya, power supply maupun CPU cooler saya itu menggunakan tipe tower ya yang besar tersebut di bagian dalam sini. Seperti itu aja, nggak usah berlama-lama, lanjut ke perakitan dulu dan juga lalu mereviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujiannya menggunakan ALSE i600 Pro untuk mendinginkan Ryzen 9 9950X yang dimana minimalnya mendapatkan di 51 derajat dan juga maksimalnya di 85 derajat. Bisa dibilang ini cukup panas sedikit, tapi masih aman lah menggunakan ini, yang dimana minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain. Yang untuk paling bawah di 51 derajat agak panas sedikit, dan juga maksimalnya ini saat tes di Geekbench dan dia tuh mentok cuma di 80-an. Ini pun juga masih aman, belum tembus sampai di 90 derajatan. Untuk yang ini saat tes di 200 watt untuk prosesornya. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5, settingan 1440p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 174 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan di settingan 2K juga masih mendapatkan di atas 150 fps. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan 2K maupun di settingan rata kanan. Lanjut ke RDR2, settingan 1440p dan juga settingan high mendapatkan di 77 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman, yang dimana bisa mendapatkan di atas 60 fps di settingan 2K. Settingan high ya paling bagus sih untuk yang ini. Kalau semisal pengen lebih bisa di settingan medium atau bisa di settingan low. Dan lanjut ke Valorant, settingan 1440p dan juga settingan high mendapatkan di 500 fps. Terbilang ini lancar jaya, yang dimana tersebut gamenya sangat ringan sih, jadi ya aman lah mendapatkan di 500an, dan apalagi ini di settingan rata kanan. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 91 fps. Ini pun terbilang lancar jaya. Settingan rata kanan hampir mendapatkan di 100 fps, jadi aman untuk bermain game ini di Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 81 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps, jadi bagus sih untuk yang ini. Settingan 2K dan juga ultra masih dilibas di gamenya Far Cry 6. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1440p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 91 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman. Dan kalau semisal di settingan high, dia itu akan menurun di 50 sampai di 60. Jadi kurang smooth, dan lebih baik di settingan medium, mendapatkan hampir di 100 fps, tapi gambarnya dia itu smooth di gamenya Black Myth Wukong. Lanjut ke Dota 2, settingan 1440p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 211 fps. Ini pun juga aman, gamenya pun juga ringan, jadi ya wajar sih mendapatkan di atas 200an di gamenya Dota 2. Dan lanjut ke Blender, menggunakan Project BMW, dia tuh mendapatkan di 18 detik, menggunakan Ryzen 9 9950X dan juga RTX 4060 dengan CUDA core-nya.
Lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 64 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia paling bawah di 64 watt, terbilang agak boros sedikit untuk yang ini, di atas 60-an. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 317 watt. Ini pun juga wajar ya, yang dimana tersebut prosesornya di 200-an, apalagi di GPU-nya cuma di 100-an watt. Jadi ya wajar tembus di 300-an kecil. Dan juga ini saya tes di gaming ya, dan dia mentok paling tinggi di 317 watt. Dan apalagi power supply yang menggunakan 750 watt udah lebih dari cukup untuk upgradable ke depannya juga. Kurang lebih seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk rakitan yang ada di sini menggunakan motherboard Asus ROG Strix B850 seri e-gaming Wi-Fi dengan total harga di 27 jutaan. Apakah ini rekomend atau tidak? Silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian ini bagus atau tidak dengan spek yang ada di sini? Yang dimana tersebut temanya bukan RGB, tapi tampilannya dia itu keren. Ada LED sensor suhunya juga di CPU coolernya. Dan apalagi prosesornya kencang sih, menggunakan Ryzen 9. Jadi ya wajar harganya tembus di 20 jutaan untuk yang ada di sini. Tapi untuk gaming di 2K maupun di live streaming, ini udah lebih dari cukup speknya. Dan juga tambahan, form factor dari mini ITX di motherboard Asusnya ini, dia tuh panjangnya di 6,7 inch kali 6,7 inch, atau lebih tepatnya di 17 cm kali 17 cm lah. Itu info tambahan aja. Dan juga harganya di 6.650.000. Sekarang udah ada di marketplace. Silahkan beli aja jika lo berminat. Dan apalagi semua listnya ada di sini. Dari segi rakitan PC. Dan semua linknya ada di deskripsi untuk yang ini semua. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD, gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.